Hari ini, kita bersama-sama menyaksikan sebuah momentum istimewa di SDN Beringin 477, Surabaya. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini dilaksanakan dengan meriah dan penuh antusias, mempersembahkan berbagai kegiatan yang menggugah rasa cinta tanah air. Mudah-mudahan anakku semuanya akan bisa meningkatkan patriotisme, nasionalisme, lebih-lebih nanti bisa direalisasikan dalam pembelajarannya. Kalau dulu bapak dari pahlawan kita berjuang memakai senjata, bekerja dan sebagainya, anak-anakku sekalian dalam mengisi kemerdekaan ini, Pak, anak bukan anak dengan belajar yang sungguh-sungguh. Anak-anak, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam memperingati Hari Pahlawan ini kita harus tahu makna dan tujuannya. Apa itu? Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan cinta kepada bangsa Indonesia. Maka dari itu anak-anak, nanti setelah kalian sudah dewasa nanti bisa membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang sangat dihormati di luar negeri. Berikutnya, siswa-siswi akan melaksanakan pawai. Dalam semangatmu, Indonesia nada laguku, simfoni berteguh selaras dengan simfonimu. Kebiar pelangi jingga. Dan kita akan menyaksikan tari Wonderland dan drama kolosal dengan cerita Perang Palagan Ambarawa. Yuk kita lihat. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda Imam Bidadara Samalayang, Imam Bidadara Samalayang. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku liliang, takkan juga
pijar nangis anakku sing ayu rupane setiap pendekare bangsa. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Hal ini membuat rakyat dan tentara keamanan rakyat marah. Mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selamat datang di Semarang, Tuan Battle. Terima kasih, Tuan Wongsonegoro. Kami datang sini atas nama pasukan Sekutu untuk membantu para warga Semarang yang sedang berusaha mengambil alih persenjataan tentara Jepang. Saya juga mendengar bahwa masih ada tawanan dari Belanda yang belum dibebaskan di Magelang. Apakah benar? Benar, Tuan. Kami menerima niat baik dari Tuan. Kami harap kedatangan Tuan Battle dan rekan-rekan benar-benar membantu dan tidak akan mengganggu kedaulatan wilayah kami. Tentu saja, Tuan Wongsonegoro. Mana mungkin jika seseorang yang sudah diberi kepercayaan sebesar ini kemudian berkhianat. Isn't that right, my friend? Baik, Tuan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Tuan Battle bersama rekan-rekan untuk kita sepakati bersama. 1. Melalui bantuan pihak Sekutu,
tentara Jepang akan membebaskan tawanan warga Jawa Tengah. 2. Pihak sekutu akan melucuti seluruh senjata tentara Jepang. 3. Dan pihak sekutu tidak akan mencampuri kedaulatan rakyat Semarang maupun kedaulatan negara Republik Indonesia. Bagaimana Tuan? Apakah Anda sepakat dengan ketentuan tersebut? Saya menerima kesepakatan Anda. Setelah membantu membebaskan tawanan warga Jawa Tengah, selanjutnya pihak sekutu yang dipimpin oleh Archie Battle melaksanakan misinya untuk membebaskan kawanan mereka. Ayo, cepat bebaskan mereka! Ayo! Setelah ini, saatnya kita untuk merebut kembali Indonesia. Kolonel, lihat itu! Bukannya mereka tawanan Belanda? Benar katamu. Dan juga, lihat itu. Mereka membawa senjata. Dari mana mereka mendapatkannya? Jangan-jangan Tidak salah lagi. Ini ulah sekutu. Lebih baik kita segera melaporkan kejadian ini ke Gubernur Wongsonegoro. baik, laksanakan kolonel. Setelah Isdiman dan rekannya mengetahui bahwa sekutu mengingkari perjanjian yang sudah disepakati, mereka dengan tergesa-gesa menuju ke kediaman Gubernur Wongsonegoro dan melaporkan hal tersebut kepada Gubernur. Pak Gubernur, ada berita yang ingin saya sampaikan. Ada berita apa, Kolonel? Hingga membuatmu tergesa-gesa? Saya melihat tentara sekutu mempersenjatai tawanan yang baru saja mereka bebaskan. Benar itu, saya melihat dengan dua bola mata saya sendiri. Berani-beraninya mereka melanggar perjanjian kita. Ini tidak bisa dibiarkan saja. Kolonel Isdiman, kumpulkan pasukan dan segera serang mereka. Yuk, laksanakan Pak Gubernur. Mulai pagi ini, kita akan rebut kembali Magelang dari tangan mereka. Merdeka! Mendengar berita jatuhnya Kolonel Isdiman, Gubernur memerintahkan Letkol Muhammad Sarbini untuk melihat keadaan Isdiman. Selamat malam dokter, bagaimana kondisi dari Kolonel Isdiman? Baik, selamat malam Letkol. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Widya. Dengan sangat berat hati saya sampaikan bahwa nyawa Kolonel Isdiman tidak dapat diselamatkan. Luka yang diderita oleh Kolonel Isdiman sangat parah, sehingga terjadi perdarahan hebat yang membuat nyawa Kolonel Isdiman tidak terselamatkan. Saya mengerti. Lalu berapa jumlah pasukan yang gugur dan yang selamat dokter? Baik, sekitar 80 pasukan tewas, 50 luka berat, sisanya hanya mengalami luka-luka. Berita mengenai gugurnya Kolonel Isdiman akan saya sampaikan kepada Gubernur. Dengan berita kematian Kolonel Isdiman yang disampaikan oleh Letkol Sarbini, membuat Gubernur Wongsonegoro harus membuat keputusan terhadap bagaimana perang ini dapat dilanjutkan. Dalam membuat keputusan itu, Gubernur meminta bantuan Jenderal Sudirman dan Kolonel Soeharto untuk berdiskusi mengenai langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Selamat datang Jenderal Sudirman dan Kolonel Soeharto. Mari masuk ke dalam untuk mendiskusikan rencana selanjutnya. Ini tidak bisa dibiarkan Gubernur. Lalu langkah apa yang harus kita ambil? Kita harus membalas apa yang telah mereka perbuat. Sebaiknya kita segera merencanakan serangan balasan Jenderal agar sekutu tidak berbuat seenaknya. Benar Jenderal, kita tidak bisa tinggal diam. Bagaimana jika kita menggunakan taktik supit orang agar mereka tersupit dan tidak bisa kabur? Jenderal,
Rencana sudah ditentukan, tolong pimpin pasukan ini dan bawa pulang kemenangan. Laksanakan. Keesokan harinya, saat matahari menjelang terbit, seluruh pasukan bersiap di lapangan. Deretan prajurit berdiri tegak, wajah mereka penuh dengan semangat. Bendera merah putih berkibar gagah tertiup angin pagi. Pasukan TKN yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman berangkat menuju kota. Hari ini kita buktikan bahwa Indonesia tidak akan tunduk. Kita punya tanah air yang harus kita jaga bersama. Gunakan taktik supit urang dengan sebaik-baiknya, kepung musuh dari dua sisi, dan jangan beri mereka kesempatan mundur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tiba-tiba suasana hening sejenak. Dari kejauhan, Jenderal Sudirman muncul di atas tandu bambu sederhana didampingi oleh Kolonel Soeharto. Pertempuran besar pun terjadi sepanjang